aku di sini mau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait soal UTS kewarganegaraan. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara warga negara dan penduduk serta sebutan hak-hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Perbedaannya yang pertama, warga negara adalah orang yang secara hukum menjadi bagian dari suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban penuh sebagai anggota negara tersebut. Sedangkan penduduk, orang yang tinggal di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, baik warga negara maupun orang asing yang menetap di negara tersebut. Lalu apa saja sih hak-hak warga negara Indonesia? Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Keempat, hak atas kebebasan beragama. Kelima, hak untuk berserikat dan berpendapat. Lanjut, kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kedua, membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan negara. Ketiga, membela negara jika diperlukan. Keempat, menjaga ketertiban dan keamanan. Kelima, menghormati hak orang lain. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Makna Bhinneka Tunggal Ika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika itu? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun Indonesia memiliki beragam suku, ras, agama, dan budaya, semuanya tetap menjadi satu sebagai bangsa Indonesia. Nah, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, tidak melakukan diskriminasi terhadap sesama warga negara. Yang ketiga, bergotong royong dalam masyarakat tanpa memandang perbedaan. Yang keempat, menghormati perayaan keagamaan atau tradisi daerah lain. Pertanyaan yang ketiga, sejarah singkat terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada 29 April 1945. Setelah itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk pada 7 Agustus 1945 menyempurnakan rancangan tersebut. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan, BPUPKI itu menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang 1945 menjadi dasar hukum tertinggi dalam pemerintahan Indonesia. Pertanyaan keempat, tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan negara di era digital itu salah satunya adalah siber, kayak serangan hacker, pencurian data, dan propaganda digital itu dapat mengancam keamanan nasional. Yang kedua, menyebarkan hoax dan disinformasi. Kayak berita palsu itu dapat mencegah membelah masyarakat dan melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, selanjutnya, ketergantungan pada teknologi asing. Infrastruktur digital yang tergantung pada teknologi asing bisa menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara. Yang selanjutnya, keamanan data pribadi. Perlindungan terhadap data masyarakat menjadi tantangan besar dalam dunia digital. Terus selanjutnya ada cyber warfare. Itu perang digital antar negara dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas nasional. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, negara harus memiliki kebijakan aman siber yang kuat, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan membangun infrastruktur teknologi yang mandiri. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.